Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Fitriana Padang, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis framing serta analisis isi. Nah, namun yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis isi. Nah, analisis isi ataupun yang disebut dengan konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun tercetak dalam media massa. Nah, pelopor analisis isi adalah Harold de Lasswell yang melopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang ataupun pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Nah, analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan, televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Nah, hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik ataupun metode penelitian. Nah, di sini saya akan menjabarkan dua definisi analisis isi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Weber pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Nah, sedangkan menurut Rive, Lacy and Vico pada tahun 1998, analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan komunikasi. Nah, menarik kesimpulan dan memberikan konteks baik produksi ataupun konsumsi. Nah, adapun tujuan dari analisis isi yaitu yang pertama menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Nah, paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan, yaitu analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Dan adapun yang kedua yaitu analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Nah, situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Adapun yang ketiga yaitu analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada halayak yang berbeda. Nah, halayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar atau pemirsa media yang berbeda. Nah, adapun yang keempat yaitu analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Nah, adapun yang kedua dari bagian tujuan analisis isi yaitu menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Nah, analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Nah, analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi, yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Nah, adapun prosedur dalam analisis isi ada 6 yang harus diperhatikan dalam melakukan metodenya, seperti dalam hal pertanyaannya. Nah, dalam hal pertanyaannya itu dapat berupa yang pertama, data yang dianalisis, kedua, bagaimana cara pendefinisiannya, yang ketiga, hal apa yang terkait, dan yang keempat, apa konteks data analisis, yang kelima, apa batas-batas analisis, dan yang keenam, apa target dari kesimpulan. Nah, asumsinya adalah bahwa kata-kata dan frasa yang paling sering disebutkan adalah hal-hal yang mencerminkan kekhawatiran penting dalam setiap komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis framing. Nah, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Nah, analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada 2 esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual
atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Nah, dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, menurut Abrar, sekurangnya ada 3 bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang wartawan, yakni judul berita, fokus berita, dan penutup berita. Nah, judul berita di-framing dengan menggunakan teknik empati, yaitu menciptakan pribadi khayal dalam diri halayak. Sementara halayak diangankan untuk menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Nah, kemudian fokus berita di-framing dengan teknik asosiatif, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Selanjutnya tentang kebijakan. Nah, kebijakan yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, halayak akan memperoleh kesadaran bahwa masih ada kekerasan bagi perempuan. Nah, terdapat 2 rumusan ataupun model tentang perangkat framing yang kini kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas berita. Nah, adapun model yang pertama yaitu model Pandan-Kosicki yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Dan adapun yang kedua yaitu model Gamson dan Modigliani, yang mana rumusan ataupun model Gamson dan Modigliani ini didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel yang terdiri atas page cake interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.